Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali dan melanjutkan kembali kajian kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai sekarang kepada pembahasan tentang al-wasitatus syirkiyah, yaitu perantara yang dianggap syirik, perantara yang akan menyebabkan orang masuk ke dalam kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi asatidina wa masyayikhina wa ulumi ulama'il muslimin fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Al-wasitatus syirkiyah, perantara yang termasuk ke dalam kesyirikan. Yukhti'u katsirun minan nasi fi fahmi haqiqatal wasitah. Banyak orang yang salah memahami dalam kata-kata atau dalam memahami kata-kata wasitah, perantara, atau wasilah, perantara. Fayutliquna 'ala al-hukmi hakadha jazafan bi anna al-wasitata syirkun. Mereka secara gampang, serampangan, tergesa-gesa mengambil keputusan bahwa segala jenis yang kita jadikan perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala maka dihukum syirik. Itu suatu pendapat yang terlalu gampang. Wa anna man ittakhadha wasitatan bi ayyi kayfiyatin kanat faqad asyraka billah. Dan mereka berpendapat bahwa barang siapa yang mengadakan atau menjadikan sesuatu apapun itu yang berupa wasilah dia, menjadi perantara dia antara dia dan Allah, maka dia dianggap syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sya'nahu fi hadha sya'nil musyrikin alqailin ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Menurut pemahaman mereka bahwa orang yang menjadikan sesuatu perantara dengan Allah, maka dia termasuk ke dalam syirik kepada Allah dengan berdasarkan Al-Quran yang menceritakan tentang ungkapan orang-orang musyrikin tentang ibadahnya kepada patung-patung. Mereka menceritakan sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran, ungkapan mereka yang berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah. Orang-orang musyrikin ini kalau ditanya kenapa dia menyembah patung, kenapa dia menyembah bebatuan, mereka akan menjawab ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah, kecuali kami hanya menjadikan patung-patung itu sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran. Ini sudah jelas bahwa orang musyrik dulu juga menyembah Allah. Mereka juga bertauhid. Tapi mereka menjadikan wasilah sebuah patung yang dijadikan sarana sebagai pendekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalil yang mereka gunakan sehingga orang yang bertawassul bertawassul dengan para nabi atau aulia dianggap syirik. Dalilnya ini menurut pendapat mereka. Wa hadza kalamun mardudun. Apa kata As-Sayyid? Ini adalah kalam yang tertolak. Artinya ketika ada orang bertawassul
lalu kita anggap orang itu syirik dengan berdalilkan ayat ini, fahadza kalamun mardudun. Ini adalah kalam yang tertolak. Artinya bukan pada tempatnya berdalil dengan ayat ini bahwa orang yang bertawassul syirik. Dalilnya ini. Dalilnya bahwa dulu orang musyrik juga bertauhid kepada Allah, tapi dia menjadikan patung-patung itu hanya sebagai perantara dia dengan Allah. Itu isi ayat ini. Lalu mereka menggunakan ayat ini sebagai dalil mereka untuk menganggap orang yang bertawassul adalah syirik. Dan ini kalam yang ditolak, tidak masuk di akal. Karena itu salah penempatan. Mengkiaskan orang mukmin yang sekarang bertawassul dengan nabinya dengan mengkiaskan orang musyrik yang bertawassul dengan patungnya, kiasan ini adalah kiasun batil, yaitu pendapat yang salah total. Wal istidlalu bil ayati fi ghairi mahallih, dan ini menggunakan ayat berdalil kepada bukan tempatnya. Jadi bukan itu dalilnya. Karena itu tentang ungkapan orang kafir yang bercerita ketika ditanya kenapa dia menyembah patung, mereka akan menjawab, kami tidak menyembah patung ini, kami menyembah Allah, hanya saja patung ini kami jadikan sebagai perantara saja untuk lebih mendekatkan kami kepada Allah. Itu jawaban orang-orang musyrik sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran. Lalu cerita orang musyrik itu kita jadikan dalil untuk memvonis saudara kita syirik. Wal'iyazubillah, sungguh pemahaman yang sangat dangkal. وذلك لأن هذه الآية الكريمة صريحة في الإنكار على المشركين عبادتهم للأصنام. Karena sesungguhnya ayat yang mulia ini dia nyata dan jelas di dalam mengingkari orang-orang musyrik karena mereka menyembah patung, karena mereka beribadah untuk patung. Pertanyaannya, apakah ada seorang yang mengaku diri Islam sekarang beribadah untuk Rasulullah? Tidak. Tidak. Tapi orang kafir, mereka benar-benar beribadah untuk patung-patung. Meskipun mulut mereka mengatakan, kami tidak menyembahnya, kami hanya menjadikannya perantara. Jadi tidak sama. Ungkapan orang mukmin sekarang mengatakan menjadikan Rasulullah sebagai perantara tidak sama dengan ungkapan orang kafir yang mengatakan kami menyembah Allah tapi kami menjadikan patung hanya sebagai perantara. Jelas tidak sama. Pertama, orang Islam benar-benar mengakui Muhammad adalah bukan Tuhan. Dia manusia biasa, kelebihannya hanya dia utusan Allah. Sementara orang kafir tidak. Dia mengatakan kami tidak menyembah patung ini. Kami hanya menjadikan dia sebagai perantara, tapi kenyataannya dia menyembahnya. Antara kenyataan dan ungkapannya tidak sama. Dan itu akan dibuktikan dengan tafsir ayat-ayat seperti ini. Wattikhadhiha alihatan min dunillah. Dan ayat ini teguran atas orang musyrik yang menyembah patung-patung itu dan menjadikan patung itu sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Wa isyrakihim iyyaha fir rububiyah, dan orang kafir ini mensekutukan, artinya memasukkan juga patung-patung ini kepada maqam rububiyah. Rububiyah artinya yang maha memberikan, maha memelihara. Jadi di samping mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tapi dia juga meyakini rububiyah pada patung-patung itu. Yaitu mereka juga percaya Allah yang menciptakan, tapi patung-patung ini yang memelihara mereka. Nah, di sini jelas beda. Kita tidak ada, umat Islam tidak ada yang berkeyakinan bahwa Muhammad yang memelihara umat ini. Muhammad yang memberikan pertolongan semata-mata, tidak. Muhammad hanya seorang manusia biasa, kelebihannya dia seorang rasul, dan kita hanya menjadikan beliau perantara, wasilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas. Jadi tidak bisa kita dikias dengan ayat ini lalu disamakan kita dengan orang musyrik yang menjadikan patung sebagai perantara. Itu kata mereka, jadi patung jadi perantara, tapi kenyataannya tidak. Mereka
menjadikan sesembahan, bukan menjadikan sebuah perantara. Wahuna muhimmatun la budda min bayaniha. Dalam perkara ini sangat penting kita untuk menjelaskan lebih detail, terutama terkait dengan dalil mereka yang menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa orang yang bertawassul adalah syirik. Dalilnya ini, yaitu seorang kafir, seorang musyrik pun menyembah patung dengan alasan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita dianggap syirik karena sama dengan orang musyrik yang beralasan menyembah patung untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau alasan mereka patung ini hanya sebagai wasilah. Jadi kami tidak menyembah patung ini, kami hanya bertawassul dengan patung ini. Itu jawaban mereka. Maka garis poinnya adalah alasan kita, kenyataan kita, keyakinan kita berbeda, keyakinan kita kepada Muhammad dan keyakinan orang musyrik kepada patungnya. Kita meyakini Muhammad benar-benar hanya sebagai perantara, sementara mereka di samping meyakini itu juga mengatakan patung itu perantara, tapi di samping itu dia meyakini bahwa patung itu bisa memelihara dan menjaga mereka. Jadi sangat jauh bedanya, 180 derajat. Sangat bodoh orang yang mengatakan orang syirik ketika bertawassul dengan Rasulullah dengan menggunakan dalil orang kafir, orang musyrik di Makkah dulu bertawassul dengan patung-patung mereka. Keterangan yang harus kita teliti sekarang adalah ini baik untuk kita cermati bareng-bareng, yaitu wahya anna hadhil ayah, bahwasanya ayat ini tushhidu bi anna ulaikal musyrikin ma kanu jaddina fima yuhki rabbuna anhum. Ayat ini sebagai saksi bahwa mereka orang-orang syirik itu sebagaimana persis dengan apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, min qaulihim, dari ungkapan-ungkapan mereka, musawwighina ibadatal asnam, yang memasukkan kata-kata menyembah patung. Yaitu apa ungkapan terkait dengan menyembah patung? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ungkapan mereka di sana adalah kami tidak menyembah patung itu, hanya saja dia sebagai perantara kami untuk lebih mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ungkapan mereka. Jadi sekali lagi, mereka benar-benar mengatakan patung itu bukan Tuhan. Bukan Allah, bukan Tuhan yang disembah, tapi melainkan itu hanya sebagai tawassul mereka. Itu ungkapan mereka. Kalaulah benar seperti itu, maka tidak jauh beda kita dengan mereka. Kita menjadikan Rasulullah hanya sebagai perantara. Tapi benarkah mereka sesuai dengan apa yang diucapkan? Karena kita ketahui, meskipun cerita itu ada di dalam Al-Quran, bukan berarti orang itu jujur. Karena sifatnya Al-Quran ini menceritakan apa yang dikatakan oleh orang kafir, bukan menjadi dalil kenyataan, begitu enggak. Al-Quran hanya menceritakan apa yang mereka katakan. Lalu ulama-ulama tafsir menerangkan bahwa itu cerita tentang orang kafir. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika orang mereka bohong lalu tidak ada di dalam Al-Quran? Kan tidak. Kalaulah kebohongan mereka dibongkar, lalu mereka karena mereka pada kenyataannya bohong, tapi kita jadikan benar karena ada di dalam Al-Quran, berarti kita tidak mengimani dan tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik. Karena Al-Quran ini bukan saja cerita isinya baik-baik saja. Ketika cerita itu, mahwal khabar, al-khabaru huwa ma yahtamilu ala sidqi wal kadhib. Yang namanya khabar, berita, adalah sesuatu yang bisa memiliki makna bohong atau jujur. Itu kalimat berita, bukan insya. Tapi kalau kalimat itu insya'i, maka dia maknanya satu, yaitu satu kepastian. Tapi kalau khabar, itu bisa benar, bisa tidak. Nah, cerita bisa benar dan tidak itu bukan
menyebabkan Al-Quran untuk tidak menceritakannya. Jadi kebohongan mereka diceritakan di dalam Al-Quran, kebenaran yang terjadi di zaman dulu diceritakan juga. Nah, ketika Al-Quran menceritakan tentang ungkapan mereka yang bohong di Al-Quran, orang banyak salah paham bahwa ketika kebohongan yang mereka ungkapkan lalu tertulis di dalam Al-Quran, berarti itu bukan kebohongan. Tidak. Kebohongan tetap kebohongan. Karena Al-Quran sifatnya menceritakan kebohongan mereka. Ini jarang orang meneliti dan memahami hal itu. Jadi ketika Al-Quran bercerita bukan berarti kita telan bulat-bulat makna Al-Quran itu begitu. Tidak. Lihat dulu konteksnya. Apakah dia menceritakan seseorang? Nah, ketika menceritakan seseorang, nanti semua ungkapan orang itu akan diceritakan. Perkara orang itu jujur atau tidak, itu urusan lain. Nah, sekarang perkara orang musyrik yang mengatakan bahwa kami jadikan patung ini kami hanya menjadikan patung ini sebagai perantara, itu cerita ungkapan mereka. Maka ungkapan itu diceritakan kembali di dalam Al-Quran. Nah, dari mana kita ketahui ungkapan itu benar apa enggak? Kalau masalah benar terjadi dan tidaknya, benar enggak orang itu ngomong begitu? Karena sudah ada Al-Quran maka tidak ada keraguan. Karena Al-Quran tidak akan mungkin berbohong tentang suatu cerita, ada dan tidaknya. Tapi perkara orang itu jujur atau tidak, kan ceritanya beda, lain. Karena Al-Quran menceritakan sebuah kejadian. Nah, mudah-mudahan ini dapat kita pahami. Jadi Al-Quran itu menceritakan alasan mereka menyembah patung adalah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Orang musyrik itu mengatakan kami tidak menyembah patung ini kecuali kami jadikan dia hanya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ungkapan orang-orang musyrik sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, sekarang yang harus kita teliti, benar nggak kata mereka itu sesuai? Jujur nggak mereka berkata bahwa patung itu hanya dijadikan sebagai perantara? Karena kalau benar mereka hanya menjadikan perantara, maka kita sama dengan mereka. Karena kita juga hanya menjadikan Rasulullah sebagai perantara kita. Nah, tapi pertanyaannya, benar enggak? Nah, itu yang perlu kita kaji dan pahami baik-baik. Fa innahum law kanu shadiqina fi dzalik. Andai saja mereka orang-orang musyrik itu benar-benar seperti apa yang mereka katakan, yaitu mereka menjadikan patung itu bukan sesembahan, tapi hanya sebagai perantara kepada Allah. Benarkah begitu? Andai saja mereka benar seperti apa yang mereka katakan, lakanallahu ajalla indahum min tilkal asnam falam ya'budu ghairahu. Kalau saja orang musyrik dulu itu benar seperti yang mereka katakan bahwa patung hanya sebagai wasilah, maka sudah pasti mereka akan lebih mengedepankan Allah daripada patungnya. Sudah pasti mereka akan lebih menakuti Allah daripada patungnya. Pasti mereka akan lebih berharap, lebih menggantungkan diri dan lebih hormat, lebih mengagungkan Allah daripada patungnya. Kalau ungkapan mereka benar. Karena katanya yang dia sembah Allah. Sementara patung yang kelihatannya disembah, sesungguhnya mereka tidak menyembah tapi hanya perantara. Kalau benar ungkapan mereka ini, maka seyogianya mereka lebih takut, lebih tunduk kepada Allah dan tidak lebih takut, lebih hormat, lebih mengagungkan patung-patung itu. Nah, tapi kenyataannya kan beda. Dari mana kita tahu bahwa mereka berbohong? Itu perkaranya. Jadi sekali lagi kita ulangi yang tadi itu. Kalaulah mereka benar jujur bahwa patung itu hanya sebagai perantara, apa bedanya kita yang menjadikan Rasulullah sebagai bahan perantara? Kita sama. Kita sama-sama syirik.
Kalau ungkapan mereka benar. Nah, sekarang yang kita gali, benarkah seperti ungkapan kita itu, seperti ungkapan mereka bahwa patung hanya sebagai perantara? Itu yang harus kita gali. Kalau ternyata benar, kita termasuk syirik. Tapi kalau tidak, orang yang mengatakan kita syirik, maka dia sudah termasuk tenggelam di dalam kebodohannya memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini katakan, kalaulah benar mereka menganggap itu hanya sebagai wasilah, maka dia tidak mungkin untuk menomorsatukan Allah. Pasti yang dinomorsatukan dalam segala hal adalah Allah. Lalu patung itu adalah nomor berapa begitu. Jadi kalau ada selisih paham, yang dimenangkan adalah Allah. Patungnya nomor 2 karena itu hanya sebagai wasilah seperti kata mereka. Tapi kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak. Karena di dalam hal saling celah-mencela, mereka rela mencela Allah dengan sehina-hinanya hanya karena ada orang yang mencela patung mereka. Nah, di sini sebagai dalilnya didatangkan ayat yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin mencela patung-patung mereka. Allah melarang orang mukmin mencela patung-patung mereka. Akibatnya apa? Karena kalau dicela patungnya, mereka akan balik mencela Allah. Seperti kita, kalau ada saudara kita cela ibu bapaknya, yang terjadi apa? Mereka akan berbalik mencela ibu bapak kita. Nah, sementara sebelumnya mereka mengatakan bahwa patung ini hanya sebagai perantara kami untuk menuju Allah. Lalu ketika patung mereka dicela, kenapa mereka berani membalas dengan celaan kepada Allah? Sementara tadi mereka bilang bahwa Tuhan kami hanya Allah, patung ini hanya perantara saja. Kalau patung mereka dicela, maka mereka tidak akan berani mencela Allah. Karena menurut mereka, Allah lah Tuhan mereka. Patung hanya perantara. Tapi kenyataannya berbalik. Ketika patung mereka dicela, maka dia akan mengangkat kemarahannya dan membalas dengan cara apa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sebagai bukti bahwa mereka yang mengatakan patung hanya sebuah perantara, sementara yang kami sembah hanya Allah, itu bohong belaka. Karena buktinya ketika patungnya dihina, dia akan berbalik menjawab, membalas dengan menghina Allah. Berarti patung mereka jauh tinggi, lebih tinggi dibanding dengan Allah di sisi mereka. Dalam kenyataannya seperti itu. Meskipun ungkapan mereka mengatakan Allah nomor 1, patung nomor 2. Tapi kenyataannya ketika Allah dihina, dia tidak tersinggung. Ketika patungnya dihina, dia tersinggung. Jadi yang lebih mulia, lebih dihormati, lebih disegani siapa? Patung. Karena dia akan tersinggung kalau patungnya dihina. Tapi kalau Allah yang dihina, mereka tidak tersinggung. Dalilnya mana? Apakah benar mereka itu tersinggung, marah ketika patungnya dihina? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Janganlah kalian menghina orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang orang-orang musyrik. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena kalau kalian hina patung-patung mereka, mereka akan berbalik menghina Allah Subhanahu wa taala. Bighairi ilm, tanpa ada mengetahui batas-batasan yang benar. Mereka akan menghina Allah dengan apa yang mau mereka keluarkan, tanpa ada yang bisa mengerem apa kata hinaan dan hujatan dan celaan mereka kepada Allah. Ketika kapan? Ketika patung mereka dihina. Nah, jadi ayat ini membuktikan mereka bohong tentang menjadikan patung hanya sebagai perantara. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Nah, itu bercerita tentang demikianlah kami hiasi orang-orang itu dengan amal perbuatan mereka, lalu kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan, lalu kita akan diberitahu
apa yang telah kita perbuat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sangat jelas di sini kelompok yang menganggap syirik orang yang bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menggunakan dalil bahwa ma na'buduhum illa liqarribuna ilallah, menggunakan ayat yang menceritakan bahwa orang kafir berkata, orang syirik mengatakan, kaum musyrikin di Makkah saat itu mengatakan bahwa kami menyembah Allah tapi patung ini hanya sebagai perantara. Ayat ini sebagai dalil, ini sebuah kebodohan yang luar biasa. Karena ayat itu bercerita tentang hujah mereka, kenapa mereka menyembah patung. Dan kenyataannya mereka bukannya patung sebagai perantara, tapi dia menjadikan patung itu sebagai saingan Allah. Buktinya mereka lebih mengedepankan patung daripada Allah. Ketika Allah dihina, mereka tidak argumen, mereka tidak bentrok, mereka tidak membalas, mereka tidak merasa tersakiti. Tapi ketika patung-patung mereka dihina, maka mereka akan membalas dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Jadi akal sehat kita akan langsung berkata, kalaulah mereka jujur mengatakan bahwa patung itu hanya perantara dia dengan Allah, maka tidak mungkin dia akan rela menghina atau berani menghina Allah hanya karena membela patungnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan renungkan baik-baik. Pahami bahwa ayat Al-Quran, dalil yang mereka gunakan ini bukan bercerita tentang kejujuran seorang musyrikin, tapi dia bercerita tentang ungkapan dan alasan orang musyrikin ketika menyembah patung. Jadi dalil ini tidak bisa dipasangkan kepada kaum mukminin yang bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kajian-kajian kita insya Allah nanti ketemu bahwa orang-orang syirik ini juga di dalam sebuah wadah gitu, misalnya ketika ada mereka menyajikan sebuah makanan, selalu mereka menyajikan makanan itu dibagi-bagi. Ada bagian Allah, ada bagian patung-patung mereka. Nanti ada ayat-ayat yang bercerita tentang itu bahwa mereka membagi makanan, maka bagian Allah lebih kecil daripada bagian patung-patung. Lalu mereka akan berkeyakinan bahwa apa yang diniatkan untuk Allah akan sampai kepada Allah saja, tidak akan bisa diterima oleh patung-patung mereka. Tapi apa yang diniatkan untuk patung mereka, apa yang diniatkan untuk patung-patung mereka itu akan sampai kepada tidak akan sampai kepada Allah. Apa bagian yang diberikan kepada patung mereka, hanya patung yang akan dapat memakannya, hanya patung yang akan dapat menikmatinya. Tapi bagian yang diniatkan untuk Allah, patung ini boleh juga ngambil di sana. Tapi kalau makanan atau sajian yang diberikan kepada patung, Allah tidak boleh mengambilnya. Bukankah berarti ini patung nomor 1, Allah nomor 2? Jadi benar-benar mereka menjadikan patung sebagai syirk, teman Allah. Patung disembah, Allah pun disembah. Jadi benar kata orang bahwa orang musyrikin juga meyakini Allah, benar itu. Tapi keyakinannya diiringi dengan mereka juga yakin patung yadur wa yampa bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sementara kita tidak, menjadikan Rasulullah seorang manusia biasa, hanya perantara. Rasulullah tidak memberikan manfaat dan mudarat, yang memberikan itu semua hanya Allah. Jadi jelas hujah dan ayat ini tidak bisa dipakai kepada kaum mukmin yang bertawassul. Mudah-mudahan ini ada faedahnya dan kita diberikan taufik dan hidayah serta kesempatan. Di kesempatan berikutnya akan melanjutkan kajian kita ini, dan selanjutnya akan datang nanti beberapa ayat dan cerita yang memang membuktikan ungkapan orang kafir yang mengatakan kami tidak menyembah patung ini kecuali hanya sebagai perantara, itu semuanya bohong belaka, karena banyak ayat yang akan membantahnya.
Dan pertemuan kita kali ini sudah dibantah dengan satu ayat, yaitu Allah melarang kita untuk menghina patung-patung mereka, karena mereka selalu setelah dihina patungnya, dia berbalik akan menghina Allah kita. Jadi ini bukti bahwa ketika mereka mengatakan Tuhannya adalah Allah, patung hanya perantara, itu bohong belaka. Buktinya mereka dihina patungnya, tersinggung, marah. Tapi ketika Allah dihina, mereka biasa-biasa saja. Tidak ada rasa marah dan benci. Nah, ini bukti kebohongan mereka ya, ada dalam ayat itu. Dan ayat itu disalahgunakan oleh kelompok-kelompok yang terlalu cepat mengambil tekstual ayat dan hadis. Maka mudah-mudahan ini semua bisa menjadi renungan kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan dan dilindungi dari wabah ini dengan tetap kita berusaha untuk menjaga diri dan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan apa yang salah bisa dikoreksi, apa yang kurang bisa disampaikan lewat komentar. Insyaallah kita jawab. Kalau pertanyaan itu langsung datang ketika online, kita jawab langsung. Kalau pertanyaan itu datang menyusul, kita jawabnya juga menyusul. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.